Sebelumnya kami himbau kepada para jemaah yang telah hadir untuk segera mengambil air wudhu dan memasuki area masjid yang telah disiapkan. Sekali lagi kami himbau kepada para jemaah yang telah hadir untuk segera mengambil air wudhu dan memasuki area yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan curahan nikmat hidayah inayahnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti biasa sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang hendak pengurus sampaikan kepada para jamaah sekalian. Jumat hari ini tanggal 3 Juli 2026 tahun 18 Muharram 1448 Hijriah, waktu Jumat tepat pukul jam 12.00. Pengumuman pertama untuk infak Jumat yang lalu tanggal 26 Juni 2026, yang mana infak tersebut diperuntukkan untuk pesantren Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah terkumpul dana sebesar Rp9.288.000. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang telah kita infakkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita infakkan menjadi kemanfaatan bagi para santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren Rahmatan lil Alamin. Pengumuman selanjutnya untuk petugas khatib dan imam pada siang hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita, yakni Bapak Ustadz Fahmi Bukhari SHI. Dan untuk petugas muazin, azan akan dikumandangkan oleh Akhina Hendranas Putra. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk dapat mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong terlebih dahulu di depan, baik lantai 1 ataupun lantai 2, karena masih banyak space kosong. Hal ini bertujuan agar saudara-saudara kita yang datang belakangan untuk dapat memasuki area masjid yang telah disiapkan dan juga tidak melangkahi daripada pundak-pundak bapak-bapak sekalian. Dan juga kami himbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk sementara waktu dapat men-silent atau menonaktifkan alat komunikasi guna menjaga kekhusyuan salat berjamaah kita. Karena ketika khatib telah naik mimbar, tak ada lagi aktivitas yang harus kita lakukan, tak ada lagi aktivitas lain selain diam dan mendengarkan khutbah agar sempurna ibadah salat Jumat kita. Pengumuman terakhir, kami mengundang para jamaah sekalian untuk sama-sama hadir dalam kajian tematik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, waktunya ba'da zuhur sampai jam 12.30. Insya Allah kajian akan diisi oleh Ustadz Ahmad Fitroh As-Sairi SPDI.
Untuk itu kami mengharapkan jamaah sekalian untuk dapat sama-sama menghadiri kajian tersebut. Kami mohon keikhlasan para jamaah sekalian untuk sama-sama kita dapat membacakan surat Al-Fatihah, yang mana bacaan surat Al-Fatihah ini kita tujukan bagi guru-guru kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga seluruh amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala salah dan dosa, dan dijadikan kuburnya riyadhah min riyadil jannah. Dan kita juga doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala, agar dapat berkumpul kembali dengan kita bersama-sama. Dan terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita harapkan keistiqomahan untuk dapat terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa kulli niyatin amin wa li hadratin nabil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kami cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، واستعدوا قبل أن ترجعوا إلى ربكم، كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Setelah khatib memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib mengajak diri pribadi dan umumnya pada hadirin yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari segala yang Allah larang. Karena sesungguhnya takwa ini adalah sebaik-baik bekal untuk kita bawa dalam kehidupan kita di dunia, dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sudah pesankan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kamu, maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Semoga di akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga di akhirat nanti kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi," dan carilah olehmu, "fima ataqallahu daral akhirah," pada sesuatu yang Allah telah mendatangkan kepada kamu tentang keberuntungan di alam akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia. Saudara, di dalam ayat ini Allah lagi ngarahin kepada kita, hendaknya kita semua itu bersiap-siap untuk berbekal untuk kehidupan kita di akhirat,
dengan cara beribadah kepada Allah, baik salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan apapun itu yang bersifat ibadah, yang semua itu memperoleh pahala, dan pahala itulah yang menjadikan kita akan menjadi bahagia di alam akhirat. Tapi di ayat itu Allah juga katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagian kamu hidup di dunia. Artinya Allah lagi memberikan kepada kita, kamu jangan lupakan kebahagiaan kamu di dunia. Yang kebahagiaan itu kita bisa raih dengan cara kita memiliki harta untuk kehidupan dan kebutuhan kita. Dan kebutuhan dan kehidupan kita dalam mencari harta itu tentu kita raih dengan cara bekerja dan berusaha. Saudara, karena itu para nabi-nabi dan rasul-rasul, sekalipun mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa dan sangat dekat kepada Allah, akan tapi mereka pun profesional. Mereka punya dari sisi duniawi mereka punya pekerjaan. Kita ambil contoh Nabi Adam, sekalipun beliau seorang nabi dan rasul, beliau juga seorang petani. Nabi Nuh alaihissalam, sekalipun beliau seorang nabi dan rasul, beliau juga adalah pemahat kayu dan beliau mampu membuat kapal. Nabi Daud, sekalipun beliau seorang nabi dan rasul, beliau juga adalah pandai besi. Beliau mampu membuat baju-baju besi dan dijual oleh beliau. Nabi Musa, beliau adalah seorang pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW, di masa kecilnya beliau adalah seorang pengembala kambing dan di usia dewasanya beliau adalah seorang pedagang. Apa pesan yang dibawa dari para nabi dan rasul ini mempunyai profesi? Yang pertama adalah saudara, bahwa kerja itu adalah ibadah. Dan ibadah itu kalau memang ibadah, semua kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekerja itu ibadah, maka siapkan diri kita ketika kita bekerja diniatkan untuk mencari ridha Allah. Diniatkan untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah. Diniatkan uang yang didapat untuk mensekolahkan anak kita, untuk mendidik anak kita di pesantren yang membutuhkan biaya. Diniatkan untuk membantu orang-orang tua kita. Diniatkan untuk supaya kita bisa berangkat haji dan bisa berangkat umrah. Diniatkan untuk menggembirakan keluarga kita dan orang tua kita. Kalau itu yang diniatkan, maka sekalipun bentuknya adalah dalam bentuknya adalah dunia, akan tapi di sisi Allah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, karena itu kita jangan pelit-pelit dengan keluarga kita. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha falahu fahiyalahu shadaqah." Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dan dia ikhlas dengan nafkahnya itu, maka Allah akan jadikan nafkahnya itu bagi dia adalah sebuah pahala sedekah. Kita bayangkan setiap bulan kita memberikan pakaian, kita memberikan makan, memberikan uang jajan, memberikan uang pendidikan buat anak-anak kita dengan keluarga kita, jutaan sudah, ternyata nanti di hadapan Allah itulah yang menjadi pahala sedekah kita. Saudara sekalian, yang kedua, kalau kita bekerja dan kita ikhlas di dalam bekerja kita, di dalam satu hadis Rasul katakan ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan oleh sholat, oleh ibadah-ibadah yang lain. Akan tapi dosanya itu digugurkan dengan kegundahan kita di dalam mencari ma'isyah untuk kehidupan anak-anak kita. Rasul katakan, minaz zunubi zunubun la yukaffiruha illa alhammu bitalabil ma'isyah. Rasul katakan dalam sebuah hadis, ada beberapa dosa yang dosa-dosa itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digugurkan dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang lain, melainkan itu digugurkan dengan kegundahan seorang suami, kesedihan seorang suami ketika dia mencari nafkah buat anak istrinya namun belum bisa menutupi segala kebutuhannya. Saudara, karena itu kita yang bekerja niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, karena itu ketika ini dikatakan sebagai sebuah ibadah, maka karena itu saudara, jadilah kita seorang pekerja yang bersikap sebagai pekerja yang bersikap unggul, sikap pekerja yang unggul.
Bagaimana sikap pekerja yang unggul? Yang pertama adalah sikap pekerja unggul, dia mempunyai ciri al-itqan. Maknanya al-itqan itu adalah teliti, profesional, bekerja tidak asal-asalan. Orang yang sikap unggul itu bekerja sesuai dengan dia mampu mengerjakan dan dia yakin dengan apa yang kerjakan itu sesuai dengan WI, Works Instruction, atau SOP, atau segala macam yang sudah diarahkan oleh perusahaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang apabila dia bekerja, maka pekerjaan itu dia kerjakan dengan teliti, dengan profesional, dengan seksama, dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Disitulah sikap orang yang bekerja unggul. Yang kedua, orang yang kerja unggul itu adalah orang yang amanah. Kenapa amanah? Karena pada hakikatnya pekerja dan perusahaan itu adalah saling menjaga perjanjian yang sudah ditetapkan, dan itu adalah amanah. Karena itu siapapun kita, kalau kita sudah tekan kontrak dengan perusahaan, jangan berani-berani kita sengaja-sengaja untuk terlambat. Kenapa? Karena memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan jangan berani-berani mengambil hak perusahaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, dan jangan kamu khianati amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Yang ketiga, bersikaplah bertakwa pada Allah. Apa artinya bertakwa? Sekalipun kerja kita sibuk, jangan pernah meninggalkan kewajiban yang lain. Sibuk iya, fokus iya, tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban yang lain. Jangan gara-gara kerja keenakan akhirnya ninggalin sholat. Jangan gara-gara kerja keenakan akhirnya ninggalin puasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah sikap pekerja yang unggul itu adalah dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia lalui bertakwa kepada Allah, dia lalui dengan profesional, dia lalui dengan amanah, setelah sudah bekerja dia tawakal kepada Allah. Untuk apa? Supaya dia tidak stres, supaya dia tidak menyalahkan dirinya, dan supaya dia merasa cukup dengan apa yang sudah dikerjakan. Fatawakkalallah fahuwasbuh. Tawakallah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kamu. Demikian saudara, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Antum semua setiap datang dari rumah bekerja, semoga dijadikan pahalanya sebagai pejuang-pejuang keluarga, pemberi nafkah keluarga yang satu saat itu akan menjadi bekal kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Libanon, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata minal israiliyah, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma baddid samlahum, Allahumma saddid kalimatahum wa zalzil akdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya muntaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wassalu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis salat.